malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar daerah di Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Bus Epastar tabrak Grand Max dan 4 motor di Pelabuhan Bakauheni. Kecelakaan terjadi di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Minggu 25 Februari 2024 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan bus Epastar dengan mobil Grand Max dan 4 motor. Kepala KSKP Bakauheni AKP Firman Widya Putra membenarkan kecelakaan tersebut. Lebih lanjut, Firman mengatakan karena bus tersebut hilang kendali sehingga mengakibatkan kendaraan bus menabrak 1 unit mobil Grand Max dan 4 unit kendaraan roda 2. Hingga akhirnya bus tersebut menabrak barrier beton pembatas jalan di depan tol gate 1 dan 2 dermaga reguler. Kabar selanjutnya, Tribuners, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil sambangi Kodim 0424 Tanggamus. Panglima Kodam atau Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil kunjungi Kodim 0424 Tanggamus, Lampung pada Senin 26 Februari 2024. Yanuar mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, kunjungan Yanuar juga dilakukan untuk menjalin silaturahmi ke Kodim 0424 Tanggamus. Yanuar mengaku baru pertama kali mengunjungi Kodim tersebut. Kunjungan ini juga untuk memastikan program TNI AD yang dilakukan oleh Kodim 0424 Tanggamus telah berjalan dengan baik. Hal itu dilakukan karena pada tahun 2023 dan 2024 terdapat beberapa kegiatan TNI AD yang tengah berjalan. Ia mengungkapkan seluruh program yang dilaksanakan oleh Kodim 0424 Tanggamus telah berjalan dengan baik. Yanuar mengatakan tahun ini Kabupaten Tanggamus tidak mengadakan TMMD. TMMD di Tanggamus rencananya dilakukan pada tahun berikutnya. Hal itu karena pada saat kegiatan TMMD mendapatkan uang konsumsi sebesar 400 juta rupiah dari Mabes. Setelah lakukan kunjungan ke Kodim 0424 Tanggamus, Yanuar Adil akan melakukan kunjungan ke Kodim Lampung Selatan. Dalam kegiatan ini, Yanuar menanam bibit jeruk di halaman Kodim 0424 Tanggamus. Polisi masih terapkan buka tutup jalur di Jalan Lintas Liwakroy yang longsor. Satlantas Polres Lampung Barat Polda Lampung masih memberlakukan sistem buka tutup jalur di Jalan Lintas Liwakroy kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung yang longsor. Kendati sudah mulai lancar, hal itu dilakukan Satlantas Polres Lampung Barat karena saat ini masih dilakukan pembersihan sisa-sisa material longsor pada ruas jalan tersebut. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Ibtu David Pulner menerangkan saat ini pihaknya masih terus melakukan patroli di lokasi longsor guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar. David mengatakan pembersihan sisa-sisa material longsor di ruas jalan tersebut sudah dilakukan dengan aman dan juga tertib. Selamat siang pemenang, saya Ibtu David Purnama melaporkan secara langsung situasi arus lalu di kilometer 17 Jalan Lintas Liwakroy pada hari ini Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 tepatnya pukul
11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat dilihat Komandan, alat berat sedang melaksanakan pembersihan material. 3 unit ekskavator dikerahkan oleh instansi terkait. Dan untuk sementara jalur dari arah Krui menuju Liwa, begitu pun sebaliknya ditutup total, Komandan. Demikian Komandan yang dapat saya sampaikan. Selamat siang. Selamat siang Komandan. Saya Bribtu Galuh Purnama melaporkan secara langsung situasi. Cuaca dingin jadi penyebab lansia meninggal di Gunung Pesagi, Lampung Barat. Penyebab seorang lansia bernama Sapei meninggal dunia di Gunung Pesagi, Lampung Barat, Lampung karena cuaca yang dingin. Hal itu diungkapkan langsung oleh salah satu pendaki asal Waikanan bernama Nuha yang saat itu kebetulan sedang mendaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Saat itu tepatnya pada Sabtu 24 Februari 2024, Nuha bersama satu orang rekannya dengan beberapa orang lain sedang berada di puncak Gunung Pesagi, Lampung Barat. Mendengar teriakan itu, Nuha bersama beberapa orang yang sedang berada di puncak langsung membantu mereka. Setelah itu lanjut dia, korban dibawa menuju ke puncak untuk diberikan pertolongan pertama dan membiarkannya untuk istirahat di pondok-pondokan. Setelah itu Nuha bersama dengan rekannya langsung kembali ke tenda sedangkan korban dirawat oleh rekan mendakinya. Setelah pagi tiba, tepatnya pada Minggu 25 Februari 2024, korban langsung dievakuasi turun ke bawah karena diketahui korban sudah meninggal dunia. Kejadian yang terjadi di Pesagi hari kemarin sore. Jadi saya bersama rekan saya Holil dari Waikanan berangkat naik ke Pesagi via Bahwai, kemudian sampai di puncak Pesagi sekitar jam 1 siang. Pada saat kami datang cuaca masih bagus, kemudian selang setengah jam atau 1 jam sekitar jam 2 itu cuaca mulai kurang bagus. Di puncak itu hujan dan kabut tebal. Nah di puncak sendiri pada saat kami tiba sudah ada orang, diantaranya ada 2 orang dia stay di sana udah hampir seminggu. Dia sedang memperbaiki atap musola, sedang mengganti seng. Kemudian ada juga dari warga sekitar, dia naiknya lewat Hujung 4 orang, dia juga udah 2 hari di situ. Nah sampai sore sekitar jam setengah 6 atau jam 6 mau maghrib datanglah 2 pendaki bapak-bapak. Nah itu sebelum sampai puncak sekitar 10 meter dari puncak beliau ini teriak-teriak minta tolong. Nah dengan kami mendengar suara itu, bapak-bapak 2 yang benerin seng tadi turun terlebih dahulu untuk lari bantu mereka, sedangkan kita menyusul di belakangnya. Nah sedang ketika bapak yang 2 itu sudah menolong, posisi bapak itu sudah pingsan karena pucat, lemas, mungkin karena cuaca tadi. Kondisi bapak itu tidak mengenakan jas hujan sehingga basah kuyup. Dan 2 bapak itu yang satu namanya Bapak Ibrahim, satunya namanya Bapak Sapei asal Kota Bumi. Nah yang dalam keadaan pingsan itu namanya Bapak Sapei. Kemudian kami bantu naik ke atas, kita bawa ke pondok-pondokan, kemudian kita kasih pertolongan pertama kayak ganti salinnya, kemudian kita baluri badannya dengan minyak kayu putih. Kemudian setelah itu bapak itu masih keadaan lemas dan ditidurkan di situ. Sedangkan kami masakkan air buatkan kopi atau teh untuk bapak itu. Nah setelah itu kami beristirahat di tenda. Sedangkan bapak itu kan katanya cuma pingsan, jadi dirawatlah sama Bapak Ibrahim itu. Kemudian sekitar jam 8, jam 9 kok bapak itu nggak bangun-bangun gitu. Nah setelah diperiksa kami tidak dapat memutuskan apakah bapak itu sudah meninggal atau tidak. Yang pasti sampai tadi pagi sekitar jam 6 bapak itu masih tidak sadarkan diri. Nah semalamnya sekitar jam 10 itu dari kawan-kawan menghubungi pihak Kuncen di Hujung karena bapak itu naiknya lewat Hujung. Nah setelah beberapa kali komunikasi akhirnya mereka yang dari Hujung sedang berkoordinasi untuk menaikkan evakuasi. Cuman memang karena keadaannya hujan sampai pagi,
tim evakuasi baru bisa berangkat dikabarkan tadi pagi, dan mungkin sekarang sudah diturunkan lewat Hujung. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan sedikit, itu yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners Disdik Lampung tinjau lokasi pembangunan SMA Negeri Krui Selatan. Kepala Bidang Pembinaan SMA Diona Katarina bersama dengan tim perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung meninjau lokasi pembangunan SMA Negeri Krui Selatan. Hadir pula PJ Sekap Pesisir Barat John Edward, Ketua MKKS SMA Pesisir Barat Putrawan Jaya Ningrat, camat dan jajaran Pratin Krui Selatan. Diona Katarina mengatakan peninjauan lokasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Lampung dalam perluasan akses mutu pendidikan. Dikatakannya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Krui Selatan akan dimulai pada tahun ini, agar ketika pembangunan gedung dan fasilitasnya selesai, muridnya sudah ada. Pembangunan gedung SMA Negeri Krui Selatan ini direncanakan dimulai pada 2025 mendatang. John Edward menyambut baik rencana pembangunan SMA Negeri Krui Selatan. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat, mereka mempunyai persoalan ketika anak-anaknya akan melanjutkan ke SMA sederajat, harus ke Kecamatan Pesisir Tengah atau ke Kecamatan Pesisir Selatan. Respon adanya masukan dari masyarakat Krui Selatan berkaitan dengan penambahan dan akses pendidikan tingkat menengah, karena mereka menilai bahwa SLTA tingkat menengah ini harus ada di Kecamatan Krui Selatan itu karena sebagai kecamatan penyangga untuk perkembangannya Kabupaten Pesisir Barat. Karena itu pemerintah daerah langsung merespon dan langsung memberikan lahan pembangunan tersebut selama memang itu secepatnya bisa digunakan. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini sangat mendukung dan sangat berkeinginan, saya katakan tadi dalam sambutan, akan betul dukungan yang secepatnya agar ini bisa terwujud. Karena bagaimanapun juga disampaikan oleh masyarakat tadi oleh Pak Pratin Ketua APSI dan menyampaikan selama ini memang agak sedikit menjadi persoalan karena memang akses anak-anak kita untuk masuk ke tingkat SLTA itu mereka harus pesisir tengah atau pesisir selatan. Dari harapan-harapan daripada pemerintah daerah. Selain memang kita sadar bahwa pendidikan ini kan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, salah satunya adalah SLTA. Dan juga SLTA ini memang dia dikelola oleh provinsi. Dan itu kami dalam hal ini mewakili Pak Bupati sangat mendukung, dan kalau nanti ada hal-hal yang memang disampaikan dengan Bupati tadi, kami akan respon, akan dukung. Ada hal-hal yang barangkali harus bekerjasama dengan pemerintah. RSUD Lampung kembali normal, tidak ada lagi genangan air di lorong. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RSUD Lampung sempat mengalami kebanjiran pada bagian lorong ke arah ruang jenazah. Humas RSUD Lampung Sabta Putra mengatakan pihaknya membenarkan bahwa adanya banjir yang melanda bagian lorong ke arah ruang jenazah tersebut. Ia mengatakan manajemen memastikan saat ini kembali normal, tidak ada lagi genangan di lorong tersebut. Pihaknya terus melakukan pelayanan di RSUD, tidak ada lagi kendala dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Sabta mengatakan lorong tersebut memang rendah dari ruangan lainnya, sehingga banjir tersebut terjadi. Pihaknya juga telah membersihkan bekas banjir tersebut dan sudah kembali normal bisa dilewati. Sabta mengatakan tidak ada ruangan yang terdampak dan aktivitas normal kemarin dan hari ini. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.